Ini drama mereka bikin, oke? Drama. Israel bergerak ngehantam Lebanon 2006-2007, ingat? 2006 Ingat ya, nggak? kalau nggak salah. Yang bergerak siapa? Lebanon waktu itu dikuasai oleh para pemerintah dan rakyat yang Sunni gimana pun. Iya ada Syiah tapi sangat minoritas. Cuman di situ ada ormas yang punya kekuatan senjata dekat situ, namanya Hizbullah. Kita nggak tahu setelah itu Hizbullah menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin yang namanya Abu Bakar, Umar, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah kenapa negara-negara kaum muslimin itu diobrak-abrik oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka ini membuat suatu drama agar negara kaum muslimin itu hancur. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video penjelasan dari Ustadz Riyad Bajre Hafidhahullah Ta'ala. Nah, teman-teman, kita simak sampai selesai agar tidak salah paham. Oke, mari kita simak videonya. Apa Islam yang diserang ya akhi? Tanah-tanah yang paling kaya sumber daya alam adalah tanah kaum muslimin. Benar. Akal yang paling cerdas ada pada akalnya para kaum muslimin. Kalau ada potensi untuk menguasai alam semesta, maka harusnya muslim yang paling layak. Jumlah paling banyak, oke, dan perkembangan jumlah anak di muka bumi paling banyak di kaum muslimin. Akhlak, manner yang paling mulia adalah mannernya para kaum muslimin. Usul dan mabadi, idealisme yang paling mulia dan benar adalah mabadi kaum muslimin. Kalau ada umat yang punya potensi untuk berkuasa di muka bumi, maka muslim. Jumlah para pemuda di kaum muslimin ini bisa 70% lebih. Sisanya baru syiban, orang-orang tua. Di kafir kebalikannya, 60% lebih justru orang tua pada mereka. Pemudanya sedikit. Kita ummah fatiyah, kita para umat yang memunculkan banyak pemuda. Banyak pemuda. Muslim terus yang ditekan, dan ini perang sunnatullah dari zaman ke zaman yang terus berlanjut harus ada emang. Mereka melakukan, they do their part. Mereka melakukan bagiannya di muka bumi. Apakah kita lakukan bagian kita dengan baik? Setelah itu mulai ini drama mereka bikin, oke? Drama. Israel bergerak ngehantam Lebanon 2006-2007, ingat? 2006 Ingat ya, nggak? kalau nggak salah. Yang bergerak siapa? Lebanon waktu itu dikuasai oleh para pemerintah dan rakyat yang Sunni gimana pun. Iya ada Syiah tapi sangat minoritas. Cuman di situ ada ormas yang punya kekuatan senjata dekat situ, namanya Hizbullah. Oh, jadi ketika itu ya, Lebanon itu memang dulunya itu dikuasai oleh Sunni, pemerintahnya pemerintah Sunni. Namun di situ ada ormas kecil ya, yaitu minoritas, tapi didanai oleh Syiah Iran, yaitu Hizbullah. Dan sekarang ormas ini juga melawan yang konon katanya ya, itu melawan tentara Zionis Yahudi. Dan didanai oleh Syiah Iran. Dan sekarang di media-media juga Hizbullah ini seakan-akan seperti hero gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Oke? Hizbullah bergerak ngehantam tank-tank Israel dan terjadi perang di Lebanon. Berhasil diusirlah Israel dari Lebanon. Oke? Hizbullah naik daun dong. Nah, ini ya. Betul. Jadi ini sejak tahun 2006 ya, itu pernah terjadi ya drama gitu ya, kata Satriyat nih. Dan yang terbaru ini adalah yaitu tentang Hizbullah ini menolong Hamas. Dan nama Hizbullah sekarang juga kita lihat di media-media juga seperti hero naik ya. Tapi media-media yang sekarang ini maupun yang dulu itu hampir semuanya itu miliknya orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Barat.
Oke, mari kita lanjut ya. Iya kan? Naik daun. Kita nggak tahu setelah itu Hizbullah menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin yang namanya Abu Bakar, Umar, habis. Tuh, kita nggak tahu. Media dipalingkan dari sono. Nah, setelah nih, keributan kan? itu dipalingkan. Media punya dia, punya bara. Apa kita yang tahu yang terjadi sama kaum muslimin di Lubnan sekarang? Apa kita tahu? Ya tahu ya. Bantuan-bantuan internasional diambil buat kelompoknya doang, buat kaum muslimin dijajah. Sunni nih dieksploitasi udah. Anak-anak kecilnya di labor, cewek-ceweknya di sexually exploited. No, Oh, stop. eksploitasi secara seksual. Kalian dengar kan? Akhirah Lubnan. Para prostitut Lubnan. Kalian dengar kan? Sunni. Apa yang terjadi di sana sekarang? Dipalingkan semua media dari sana biar dunia nggak tahu. Apa yang terjadi di Irak sekarang setelah dihantam? Dipalingkan semua media di sana biar nggak dibahas, biar aman. Iya. Soalnya media kan milik Barat ya. Bisa nangkap itu kalian? Kaum muslimin masya Allah, malah muji-muji, oh Hizbullah, Hizbullah, Hizbullah. Dia nggak tahu nih Hizbullah ngantemin Sunni. Astagfirullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini juga kejadian di zaman sekarang ini ya. Memang benar-benar ini adalah ujian untuk kaum muslimin, terutama ahlu sunnah. Kalau sekarang kita lihat ya, yang peperangan yang ada di Palestina ini, berita-berita itu muncul tentang terkait Hizbullah. Hizbullah mengirim rudal, Hizbullah ini dan itu. Dan kemudian orang-orang ini tidak tahu tentang Hizbullah ini siapa. Dan sebagian kaum muslimin ya, yang ahlu sunnah, itu memuji-muji Hizbullah. Katanya Sunni ini bersaudara dengan Palestina Sunni, tapi kok malah yang menolong malah Hizbullah yang berfahaman Syiah dan Iran Syiah. Dan bahkan orang-orang ya yang tidak suka dengan kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi, itu mengolok-olok orang-orang Arab. Padahal kalau kita lihat ya, negara Palestina itu berdekatan dengan negara-negara seperti Mesir, Yordania, kemudian Suriah, dan negara-negara Arab yang lain ya. Namun kenapa yang anehnya itu orang-orang yang membenci pemerintah Arab Saudi itu malah menyerang habis Arab Saudi. Bahkan perkara-perkara kecil itu dibesar-besarkan. Ya, saya paham sih orang-orang yang tidak menyukai kerajaan Arab Saudi itu ya kita lihat saja lah orang-orang siapa. Pastinya orang-orang Syiah ataupun orang-orang Sufi ya, mereka kan tidak menyukai karena ya berbeda manhaj gitu ya. Dan mungkin mereka ini kan iri dengan kerajaan Arab Saudi yang menguasai kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Bisa jadi seperti itu, mereka tidak menyukai Arab Saudi. Nah teman-teman ya, jadi kita lanjutkan ya. Habis dakwah ahlu sunnah di sana. Masjid-masjid ahlu sunnah habis dihancurin. Marafidah itu Hizbullah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya orang-orang kafir ini tidak ridho dengan Islam yang berakidah ahlu sunnah. Mereka ini bekerjasama dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Tapi media itu menyembunyikan karena media-media itu kebanyakan semua dipegang oleh Barat ataupun orang-orang Yahudi. Dan berita semacam itu sangat dirahasiakan. Dan ternyata mereka bekerja sama. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang ada di Palestina sekarang ini, yaitu mereka sampai memuji-muji tentara Hizbullah, kemudian memuji-muji Syiah Iran yang telah menolong dalam persenjataan. Ya, kita lihat saja. Endingnya bagaimana. Yang seperti Ustadz Riyad ceritakan tentang Libanon dulunya kayak apa. Dulu dikuasai oleh Sunni, ahlu sunnah, masjid-masjid ahlu sunnah berdiri tegak. Nah, kemudian
sekarang kayak apa? Dikuasai oleh Syiah. Masjid-masjid semua dirobohkan yang ahli sunnah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap kita ya, kalau kita lihat peristiwa ini, kita tetap mendoakan saudara kita kaum muslimin, yaitu Palestina. Dan misalnya teman-teman ya, kalau pemerintahan kita ya, seperti presiden kita itu, apabila mengumumkan jihad, ya, maka kita harus wajib ikut berjihad. Karena yang boleh mengumumkan jihad adalah pemerintah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, seperti Pak Jokowi misalnya. Namun kalau kita lihat ya, yang ada di Palestina ini, banyak saudara kaum muslimin yang memuji Hizbullah. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.